Mereka menyebutnya Jalan Raya Alkitabiah, jalur perziarah menuju ke Bait Allah di zaman kuno. Tempatnya dan peristiwanya dan orang-orangnya lah yang menjadikan Yerusalem adalah Yerusalem bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi. Semua terjadi di sini, di kota Daud. Disinilah detak jantung Yerusalem. Kita berbicara tentang kolam Siloam, Gunung Moria, Bukit Bait Suci. Kita berbicara tentang kota Daud, jalan ziarah yang menghubungkan semuanya. Bagi orang Yahudi di zaman kuno, ziarah mereka dimulai di sini, di kolam Siloam. Ini adalah mikvah atau ritual mandi atau penyucian. Siloam berukuran 2 kolam renang olimpiade. Mereka akan menyucikan diri di sini sebelum naik ke Bukit Bait Suci untuk menyembah Tuhan. Sejarawan Josephus mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu, pada festival ziarah, akan ada lebih dari 2 juta orang yang pergi berziarah. Itu jumlah yang banyak yang perlu melakukan penyucian. Kolam itu juga tempat Yesus menyembuhkan orang buta seperti tertulis di kitab Yohanes. Lokasinya tertutup oleh jalan hingga 15 tahun yang lalu ketika kebocoran selokan membawa pada penggalian, sehingga ditemukan kolam ini dan banyak hal lain. Ketika arkeolog menemukan kolam Siloam, mereka mengerti jika itu kolamnya, maka mereka tahu di mana Bait Suci berada. Di Bukit Bait Suci pada 2000 tahun lalu, di tempat yang sama hari ini. Ziv Orenstein dari The City of David Foundation mengatakan para arkeolog bertanya-tanya bagaimana para peziarah melakukan perjalanan dari kolam ke Bukit Bait Suci. Ketika arkeolog memperluas penggalian dan sekarang kita berdiri di atas jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Kita berdiri di atas jalan ziarah kuno. Ini adalah batu-batu yang dilalui Yesus dalam perjalanannya ke Bait Allah. Dan sekarang, makna penting penggalian jalan ziarah ini adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun, pengunjung akan dapat berjalan dari kolam Siloam hingga tembok ratapan. Dalam Alkitab, kata Ibraninya adalah alia bregel, oleh regel. Sekarang yang kita pahami artinya adalah pendakian spiritual. Anda mendaki ke Bait Suci, pergi ke Yerusalem. Itu adalah tempat yang sangat suci. Tapi Chris, ketika Anda berada di tempat di mana peristiwa dalam Alkitab terjadi, firman Tuhan itu menjadi hidup. Karena saat kita berjalan sekarang, saya yakin Anda bisa merasakannya. Kita berjalan menanjak. Dan lebih dari itu, jalan ini seperti Times Square. Anda akan melihat kedua sisi jalan dan perlu diingat bahwa jalan tersebut sekitar 3, 4, atau 5 kali lebih lebar dari yang kita lihat di sini. Anda akan melihat kios toko di kedua sisi jalan. Inilah pusat Yerusalem dari perspektif spiritual, dari perspektif komunitas, juga dari perspektif perdagangan. Menurut otoritas benda purbakala Israel, pembangunan jalan tersebut memakan waktu 10 tahun dari tahun 20 hingga tahun 30 Masehi dan dibangun oleh Pontius Pilatus. Salah satu masalah utama dari Yerusalem adalah kota ini ialah kota yang hidup. Semua lapisan dari lapisan arkeologi dibangun di atas satu sama lain dan semua tempat tinggal modern dibangun di atas lapisan arkeologi. Manajer penggalian Ari Levi mengatakan untuk membuka kembali jalan ini adalah keberhasilan besar sistem konstruksi. Tepat di atas kepala kita ada pemukiman modern dan kami tidak ingin itu runtuh. Setelah setiap meter tanah kami keluarkan, kami memasukkan lengkungan konstruksi seperti ini. Ini menjadi penyangga keseluruhan bobot dari semua yang ada di atas kita. Sepanjang perjalanan Anda dapat melihat banyak tempat yang jalannya tetap utuh dan di tempat lain hancur karena berbagai sejarah perang terjadi di sini. Kita tahu bahwa orang Romawi menghancurkan Yerusalem. Jika Anda menemukan semuanya tetap utuh, maka yang terjadi tidak terlalu banyak kehancuran. Di antara harta karun yang ditemukan adalah koin kecil yang dicetak selama pemberontakan besar Yahudi. Sebelum orang Romawi menghancurkan Bait Allah dan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, para ilmuwan sering bertanya-tanya mengapa orang Yahudi membuat koin yang tidak berharga dibandingkan senjata. Orenstein punya jawabannya. Orang Yahudi di Yerusalem tahu bahwa orang Romawi kemungkinan besar akan menghancurkan kota itu. Tetapi mereka juga percaya bahwa suatu hari di masa depan keturunan mereka akan kembali dan menemukan koin-koin ini. Dan mereka akan tahu untuk apa yang nenek moyang mereka perjuangkan, yaitu membebaskan Yerusalem. Dan disinilah kita, hampir 2000 tahun kemudian, berdiri sepanjang jalan ziarah yang sama. Di sini, di kota Daud, di Yerusalem, ibu kota orang Yahudi, negara Israel. Setengah dari jalan ziarah akan segera dibuka untuk umum, dan dalam beberapa tahun akan bisa dilalui mulai dari kolam Siloam hingga tembok ratapan. Hal itu akan memberi pengunjung pengalaman langsung
bagaimana rasanya menyembah Tuhan di zaman Yesus. Chris Mitchell, CBN News, dari sepanjang jalan ziarah di Kota Daud, Yerusalem.